Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Kali ini sudah pekan ke-7 ya, atau pekan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pemodelan data ya, bagian pertama dari rangkaian kita di first half ya. Jadi kurang lebihnya bisa saya tampilkan di first half ini atau pertengahan semester ini kita sudah membahas tentang pengenalan APSI, kemudian di pekan kedua kita sudah membahas tentang analisis kebutuhan pemakai, kemudian selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem, ya. Setelah analisis kita lanjutkan di pekan keempatnya ada pemodelan sistem bagian pertama, kemudian pemodelan sistem bagian kedua. Pekan kemarin kita bahas pemodelan data dan yang terakhir kita bahas tentang pemodelan data bagian 2. Nah, untuk di pekan ini kita akan membahas kelanjutan tentang perancangan basis data yang kemarin sebetulnya kita sudah lakukan. Kalau kemarin kita lakukan adalah entity relationship diagramnya. Kalau untuk pekan ini kita akan membahas secara bentuk fisiknya langsung database-nya ya. Oke. Jadi di perancangan basis data ini katanya dengan database itu kita akan menggambarkan keterhubungan antara tabel atau relasi tabel dan deskripsi dari tabel-tabel yang ada. Ya. Jadi merancang relasi data ini seperti yang kemarin kita sudah bahas ya dengan contoh-contoh yang ada itu erat kaitannya dengan yang namanya foreign key ya. Kita telah mendefinisikan foreign key di mana kemarin salah satu syarat dari foreign key adalah adanya keunikan ya. Keunikan dari data yang ada di yang dijadikan sebagai foreign key. Nah, di dalam ketika kita merancang sebuah database, maka kita perlu melakukan yang namanya referential integrity. Jadi kita harus dilakukan pengecekan konsistensi data di setiap tabel yang ada relasinya ya. Nah, kita contoh ya. Contoh ada sebuah 3 buah tabel yang ada relasi ya. Contohnya di sini ada institusi, kemudian jurusan, ada siswa. Nah, institusi dengan jurusan itu ada hubungan di kode institusi ya dengan jurusan. Jadi di sini adalah hubungannya adalah one to many ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan pengecekannya? Yang pertama adalah uji primary key ya. Kalau misalkan kita di database yang kita buat kita jadikan atributnya sebagai primary key, maka kalau kita isi data tersebut dengan data yang sama, kalau kemudian itu recordnya bisa sukses di input, maka data tersebut bukan merupakan key ya. Artinya konfigurasinya kurang sesuai. Yang namanya primary key adalah di teknis database-nya, misalkan Anda buat di Microsoft Access atau SQL Server, maka tidak mungkin ada yang namanya duplikasi. Kemudian ada yang namanya uji referential integrity, yaitu misal ya, kita isi data di tabel jurusan. Jadi atribut yang diisi itu hanya atribut kode dan N jurusan. Nah, atribut N institusi itu tidak bisa diisi ya bila data yang ada di tabel institusi itu belum terisi. Jadi ketika misalnya isi data N institusi ini, maka dia harus memastikan bahwa data tersebut memang sudah ada di relasi database
sebelumnya, yaitu di tabel, maaf ya, di tabel institusi namanya. Nah, ini namanya uji referensial integrity. Jadi intinya yang pertama, ya, kalau yang pertama diuji adalah kode institusinya misalkan. Jadi kita cek, kita input ada kode institusi misalkan IN 001. Terus kita coba masukkan IN 001. Maka ini ditolak. Karena tidak boleh ada kode yang sama. Kemudian untuk uji referential integrity, ketika misalkan di sini kita input IN 003 misalkan. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena di tabel institusi belum ada data IN 003. Baru setelah ada data IN 003 misalkan di tabel jurusan ini baru dapat di input IN 003. Jadi itu yang namanya uji referensial integrity. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya relasi antar tabelnya ya secara langsung. Misalkan di sini kita sebutkan barang ya. Ini ada kode supplier sama dengan kode supplier, artinya ini ada hubungannya. Hubungannya adalah ini kode barang A8. Kemudian di sini ada kode supplier ya. Yang menjadi penghubungnya adalah kode supplier. Lihat. Kode supplier di sini adalah primary key. Ya. Berarti ini hubungannya adalah satu to many. Ya. Kenapa? Karena satu supplier bisa mensuplai banyak barang. Lalu di penjualan ada apa? Di sini ada kode barang. Ya. Di penjualan juga ada kode barang. Ya. Kemudian dari penjualan ke pembayaran itu ada nomor faktur. Ya. Nomor faktur. Di sini ada nomor fakturnya. Oke. Itu kemarin kita sudah bahas. Nah, cara bentuk fisiknya adalah seperti ini. Nah, pertama, kita bahas tentang tabel barang ya. Kita lihat tabel barang. Ini adalah tabel barang. Fungsinya adalah untuk menyimpan data induk barang atau master ya, master barang. Makanya dia sebutnya tabel induk atau tabel master. Primary key-nya adalah kode barang. Foreign key-nya adalah kode supplier. Kita lihat nih, foreign key-nya adalah kode supplier. Ini adalah foreign key. Ya. Yang dia akan terrelasi dengan tabel supplier. Oke. Lanjut, di dalamnya ada apa saja? Oh, di dalamnya ada kode barang, kode supplier, nama barang, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah tabel supplier. Di dalam tabel supplier, dia tidak memiliki foreign key karena dia tidak berelasi dengan tabel yang lainnya. Dia hanya berelasi dengan tabel barang, ya. Di mana yang menjadi primary key-nya adalah kode supplier. Nah, tadi diperlihatkan, di sini Anda lihat kode supplier, dia terkoneksi ke kode supplier yang ada di tabel barang, tapi kalau di tabel barang adalah foreign key, kalau di tabel supplier dia adalah primary key. Oke. Fungsinya adalah menyimpan data induk supplier atau data master, ini jenisnya adalah tabel induk. Nah, selanjutnya kita punya dua tabel, di mana ini adalah tabel transaksi namanya. Biasanya dipisahkan ya antara tabel induk dengan tabel transaksi gitu. Kenapa? Untuk memudahkan ya. Jadi ketika misalkan kita input di tabel induk, maka akan memudahkan bahwa itu adalah tabel masternya supplier misalkan, atau tabel masternya barang. Nah, transaksi terhadap data-data tersebut itu ada di tabel transaksi. Oke. Nah, contoh di tabel penjualan, dia punya primary key, 2 nomor primary key, dan itu sangat mungkin ya. Kode barang dan nomor faktur. Kode barang itu adalah primary key, nomor faktur adalah primary key. Nah, kemudian foreign key-nya adalah nomor faktur. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan ya. Tapi kurang lebihnya yang lebih tepat mungkin ini adalah foreign key-nya. Kenapa? Karena nomor faktur dia berhubungan dengan tabel transaksi di tabel pembayaran ya. Jadi ini nomor faktur, ya. Dia bertransaksi dengan nomor faktur, berelasi, maaf. Punya relasi ya.
Sehingga, dan di sini di tabel pembayaran, tabel transaksi itu tidak ada foreign key ya, karena dia tidak memiliki relasi dengan tabel yang lain gitu. Nah, itu adalah bentuk perancangan basis data kaitannya dengan perancangan tabel yang secara fisik yang kemudian nanti akan Anda buat, baik menggunakan Microsoft Access maupun, SQL Server dan lain sebagainya. Oke, nah kita akan menyongsong, pekan depan ya kemungkinan sudah UTS, silakan Anda persiapkan dari materi-materi yang sudah, saya unggah di YouTube atau dari bahan-bahan bacaan, eee, dan kemudian jangan lupa untuk tugas-tugas untuk submit maaf, karena apa? Karena kalau misalkan dari tugas Anda tidak mengerjakan, maka sudah dipastikan tidak dapat, nilai dan itu, nilai, kemudian presensi, kemudian tugas, itu semuanya ada di sistem sehingga Anda bisa melakukan pengecekan. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.